Gimana caranya agar orang ini nggak enakan lagi gitu? Seperti Agar dia berhenti gak enakan. Oke. agar dia bisa menolak, bilang enggak, bisa maaf ya kayak gitu. Agar dia bisa menolak, kayak mungkin kalau di situasi-situasi tertentu kita pahami dulu latar belakangnya kenapa dia bisa gak enakan tadi. Terus ada dampaknya nggak? Soalnya kayak seniornya ini lebih tua, ada dampaknya nggak ke dia? Atau rekan kerjanya ini padahal seumuran, masuknya bareng, tapi dia nggak enakan, apa? Kenapa bisa kayak gitu? Itu kan faktornya banyak. Bisa rekan kerjanya itu lebih powerful secara pertemanan ya. Mungkin tipikal orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk tidak usah temenan sama dia. Mungkin dia ada ketakutan dibully kah, takut tidak ditemani kah, kayak gitu. Atau ada dampak-dampak lainnya. Caranya bisa dengan komunikasi asertif. Di dunia ini tuh ada yang namanya hal yang bisa diubah dan hal yang tidak bisa diubah. Hal yang nggak bisa diubah itu contohnya hujan. Ketika dia udah turun mau diapain juga, hujan mau berhentinya kapan, kita nggak bisa mengubahnya kan. Terus malam, oh udah malam mau kita jadiin siang lagi nggak bisa. Itu ada hal-hal Misalnya ya besoknya siang. besok kita nunggu dulu gitu. Saat ini juga nggak bisa. Hal yang bisa kita ubah atau kita kontrol itu kayak perilakunya kita sendiri dalam menghadapi masalah. Terus di tengah-tengahnya itu ada yang namanya hal yang bisa kita kompromikan. Nah, hal-hal yang bisa kita kompromikan atau kita usahakan itu dengan cara kita komunikasi asertif. Jadi ketika seseorang tadi nih semena-mena sama kita, secara logika bisa dong kita ngomong sama dia, bukan hal yang mutlak. Ya udah kita komunikasiin secara asertif, validasi dulu emosinya dia. Sama kayak yang tantrum tadi. Iya, kayak tantrum tadi. Oh, aku ngerasa nih dengan diberikan tugas-tugas yang bukan job deskku, kok merasa berat ya? Aku merasa ada penurunan motivasi dalam diri. Aku merasa jadi tidak nyaman bekerja di kantor ini. Dan terlebih lagi, kamu statusnya dengan aku sama-sama karyawan. Kamu bukan atasanku. Aku merasa kayak disuruh-suruh. Ungkapkan. Kalau dia marah, lagi-lagi marahnya dia itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Jadi ya udah, kalau orang marah sama kita mau apa? Kita kan nggak bisa mengubah orang itu supaya nggak marah sama kita. Dia udah marah, itu resiko dari kita mengungkapkan keinginan kita atau perasaan kita. Ya udah, kalau dia marah ya udah. Terus kita harus apa? Yang penting kan kita udah mengungkapkan yang kita rasakan, dan kalau problem utamanya tadi adalah dia nggak mau mengerjakan yang di luar job desk-nya atau kerjaan orang lain dikasih ke dia nggak mau, terselesaikan. Walaupun ada problem baru, yaitu orang yang suka nyuruh-nyuruh dia jadinya nggak mau lagi temenan sama dia. Tapi diingat lagi benefitnya kamu berteman sama orang itu apa selain cuma disuruh-suruh sama dia. Walaupun kan bermaksud kayak hubungan pertemanan itu kayak jadi suatu transaksional, tapi namanya dunia kerja, dunia profesional. Kalau kamu terus-terusan gak enakan sama orang lain bisa seenaknya terus sama kamu. Terserah, itu pilihan kamu. Kamu mau ya marah, tapi kamu sudah tidak terbebani, atau kamu terus-terusan ingin diberikan tugas-tugasnya dia, dan dia terus nempel sama kamu, itu pilihan.